Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan kita untuk kembali bertemu di masjid ini dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita tadi, moderator, bahwasanya kita secara nasional masih berduka. Kita masih merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang Allah uji dengan musibah. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang diderita oleh siapapun ini tidak bisa atau tidak berarti suatu azab, tidak bisa kita artikan itu juga. Karena musibah ini memiliki makna yang banyak. Musibah itu banyak sekali hikmah yang ada di baliknya. Di antaranya hadirin yang Allah muliakan, boleh jadi musibah yang Allah berikan kepada seseorang atau kepada saudara-saudara kita yang ada di beberapa provinsi sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, Allah berikan musibah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, "Wa hatta syaukati tushaquha takunu kafaratan min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpakan oleh keletihan, oleh rasa sakit, bahkan duri yang menusuknya, maka ini akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Kemudian musibah juga bisa bermakna rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah itu, Bapak Ibu, kalau mencintai suatu kaum, maka Allah berikan bala, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Dan apabila bersabar satu kaum yang diberikan musibah oleh Allah, itu ini luar biasa lagi ganjarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, ayat 155 dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh aku akan menguji kalian, kami akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Saudara kita yang terisolir ya, bahkan di Aceh itu ada satu kecamatan ya, yang kita dengar bersama, Kecamatan Benar Meriah di Kabupaten Takengon itu, Pak. Itu jalannya semua putus, akses tidak ada. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintah memberikan pasokan makanan melalui pesawat. Jadi Allah uji dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kemudian kekurangan harta. Wal anfus, bahkan kekurangan jiwa, meninggal orang tua mereka, hanyut anak mereka.
dan kurang makanan, buah-buahan. Namun apa kata Allah, Bapak Ibu? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tatkala orang yang sabar itu ditimpa musibah, Allah mengatakanlah lanjutan dari ayat itu, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang yang terkena musibah itu sabar, ayat yang berikutnya menjelaskan bagaimana balasan yang luar biasa dari Allah. Di antaranya kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Ingat Bapak Ibu, tidak sembarang manusia dapat salawat dari Allah. Di antara manusia yang Allah berikan salawat, siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan ternyata ada juga kelompok manusia yang Allah bersalawat kepada mereka. Siapa itu? Orang yang terkena musibah dan bersabar dalam menghadapi musibah itu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Dan tidak hanya salawat, warahmah juga. Allah berikan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka juga dapat hidayah. Jadi betul luar biasa orang-orang yang mendapatkan musibah dan bersabar dalam menghadapi musibah. Sehingga para ulama menjelaskan musibah dunia itu tidak seberat musibah dalam perkara agama. Jadi adanya tanah longsor, saudara kita yang sakit, ya semoga ya saudara kita ustadz yang sakit ya diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau sabar luar biasa pahalanya. Namun ada musibah yang lebih parah daripada musibah dunia Bapak Ibu. Yang disebutkan bahkan Nabi pernah berlindung kepada Allah. Memohon kepada Allah dengan doanya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah menimpa kami pada agama kami. Jadi musibah dalam agama ini seperti apa? Orang yang tadinya Islam, na'udzubillah min dzalik, murtad dia. Nah, ini musibah yang paling besar. Orang yang tadinya alhamdulillah bisa sholat, ya kan? Tiba-tiba putur. Ya, tiba-tiba enggak mau lagi sholat. Mohon maaf, ada juga seorang yang tadinya pakai jilbab, menjalankan perintah Allah sebagai seorang muslimah, tiba-tiba buka jilbab, ya kan? Bahkan ada juga yang murtad karena bersuamikan orang-orang non-muslim. Na'udzubillah, itu musibah yang paling besar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya Rasulullah berlindung kepada Allah dari musibah tersebut. Dan obatnya musibah dalam agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah sekarang Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganti yang terbaik. Ya. Kemudian saudara kita yang diberikan musibah rasa sakit, mudah-mudahan Allah berikan pula kesabaran. Dengan sabar itu insya Allah sakit akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kemudian juga kita doakan kesembuhan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit dan yang diberikan musibah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih pada kitab Tauhid. Jadi kita sekarang masuk bab yang berikutnya. Bab yang sebelumnya adalah bab tentang nazar. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk perbuatan syirik beristi'adah atau memohon, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-isti'azah ini Bapak Ibu bagian dari ibadah.
Jadi ibadah hati ini banyak, ada tawakal, ya, ada roja, harapan, ada rasa takut, ya, ada rasa harap, ya. Kemudian termasuk juga adalah memohon perlindungan, al-isti'adzah. Maka kita beristi'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta wahai Muhammad, apabila engkau meminta, kata Rasulullah, ya, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, beristi'anah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, termasuk isti'adzah, karena isti'adzah ini maknanya nanti adalah memohon perlindungan, tolabul ghaus, ini secara bahasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'adzah yang kita bahas dalam bab ini, Pak, adalah memohon perlindungan kepada Allah dalam hal yang tidak mampu melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga memohon perlindungan dalam perkara dunia, ini boleh. Selama orang yang kita mintai pertolongan itu yang pertama mampu dia memberi kita pertolongan. Jangan pula orang nak mampu digasak jo, Pak, tolonglah Pak, nggak bisa, waduh ya. Tolonglah Pak, ya. Iya. Syaratnya orang yang kita mintai pertolongan itu mampu, Pak. Contoh ya, kita sedang dikejar oleh geng motor, begal gitu ya. Wah, kabur kita ke kantor polsek kita. Pak, tolong Pak ya. Saya mau dibegal nih Pak. Ini boleh Pak. Ini memintai pertolongan dalam perkara dunia. Boleh kepada manusia. Tapi kalau kita minta perlindungan dari neraka, iya kan? Minta perlindungan dari siksa, nah, itu tidak boleh. Kecuali hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita dari azab neraka. Nggak boleh kita minta kepada si fulan, ya. Tolonglah wahai syekh, ya. Tolong kami dari azab neraka, nggak boleh. Karena neraka, kemudian hari pembalasan, yaumuddin, ya. Itu hanya Allah saja yang punya otoritas. Maka yang berkaitan dengan akhirat tidak boleh kita mintai perlindungan yang berkaitan dengan perkara gaib, Pak. Nah, misalkan kita masuk nanti ke dalam sebuah lembah di hutan itu, ya kan? Ya, atau kita ke ladang, ya kan? Enggak boleh kita minta pertolongan kepada ini, angku ya, minta izin, ya. Karena ada sebagian masyarakat, mohon maaf ya, masih percaya dengan hal mitos, ya. Katanya dengan tempat itu angker. Walaupun dalam akidah kita yakin dengan jin, memang ada jin, Pak, ya. Namun enggak boleh kita mintai perlindungan kepada jin itu. Karena perkara gaib itu hanya Allah punya otoritas juga. Jadi ya kita diajarkan oleh Nabi minta perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayat Allah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu doa yang Nabi ajarkan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, apa yang Allah ciptakan. Jadi untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka penting sekali kita mempelajari bab ini. Kemudian penulis di sini Bapak Ibu membawakan dalil surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqah. Dan sesungguhnya dia, yakni ya manusia, ya, sekelompok laki-laki gitu ya. Kana rijalun minal insi, ada dulu rijal ini laki-laki, banyak laki-laki ya, jamak dari rajul. Kalau rajulun satu, ya, kalau rijal ya tiga lebih, karena jamak itu dalam bahasa Arab, Pak, lebih dari dua. Karena kalau dua itu musanna, ya kan. Kalau tunggal mufrad. Nah, jadi ada sekelompok laki-laki, rijal. Jadi yang ada namanya rijal, Pak, itu laki-laki, ya. Lebih dari dua. Ya.
Jadi ada sekelompok laki-laki minal insi, dari kalangan manusia ini di masa jahiliyah. Karena kalau kita baca tafsir ayat ini Pak, kita baca asbabun nuzulnya, dahulu kebiasaan orang-orang Quraisy ya, orang-orang jahiliyah kalau ingin masuk lembah di padang pasir itu, mereka akan minta izin, kemudian minta tolong dilindungi oleh jin yang mereka yakini menguasai tempat itu. Nah, kalau bahasa awaknya Pak, angkulah gitu ya. Nah, karena ada sebagian masyarakat itu Pak, kalau masuk ke dalam hutan, ini mereka meyakini ada penunggunya hutan itu, ya kan? Nah, ini dalam Islam ternyata itu sudah diluruskan oleh Allah dalam ayat ini. Itu asbabun nuzul ayat ini seperti itu. Karena keyakinan orang-orang Arab Quraisy dahulu jahiliyah ya, kalau mereka masuk ke suatu daerah di padang pasir itu, mereka mesti minta izin dan minta pertolongan ya, perlindungan kepada jin yang mereka anggap menguasai daerah itu. Maka turunlah ayat ini Pak ya. Wa annahu kana rijalun minal insi. Dahulu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia. Apa yang mereka lakukan? Ya'udzuna, mereka memohon perlindungan. Birijalim minal jinni, dari sekelompok laki-laki dari golongan jin. Namun apa yang terjadi? Apakah jin itu bisa melindungi? Tidak ada. Fazaduhum rohaqo, maka Allah mengatakan ya apa yang mereka lakukan minta perlindungan kepada jin itu akan menambahkan khaufan wa ithman. Rohaqo ya di antara tafsirnya adalah rasa takut. Betapa takut mereka, bertambah cemas mereka, wa ithman, dan bertambah berdosa mereka gitu. Artinya haram hukumnya kalau seseorang meminta perlindungan kepada jin dalam perkara gaib. Karena dalam perkara gaib itu hanya Allah yang mampu melindungi kita. Tapi kalau dalam perkara dunia, kalau orang yang kita mintai perlindungan itu yang pertama hadir dia, ya kemudian yang kedua dia mampu untuk melindungi kita, boleh. Tapi dalam perkara gaib Pak, ini hanya kuasa Allah saja. Ada pula orang minta tolong sama mbah dukun ya kan. Nah, ini juga termasuk ya. Masalah jodoh itu kan masalah gaib, masalah barang hilang ya kan. Dan macam-macam Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dari matan kitab ini ya, yang disarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian pensyarah kitab berkata di sini Bapak Ibu, qala syarihu hafizahullahu taala munasabatul babi li kitabit tauhid. Korelasi bab yang kita bahas ini dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid. Jadi bab yang kita bahas ini adalah contoh-contoh syirik ya, termasuk perbuatan syirik gitu ya. Orang minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau berkata di sini anna fihi, sesungguhnya di dalam ayat ini ya kan. Dalam bab ini dalam bab yang kita bahas ini bayana nau'in min anwa'i syirki, terdapat penjelasan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Atau Pak, beristi'adzah kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini ya salah satu jenis syirik ya. Yang mana syirik ini kata beliau al-munafi lit tauhid, yang menafikan tauhid. Jadi syirik itu Pak bisa merusak tauhid, karena lawan dari tauhid adalah syirik. Sebenarnya selain syirik ada dua lagi Pak. Ada dua perkara yang bisa merusak tauhid. Ya, jadi syirik satu tambah dua jadi tiga secara umum ini, secara global. Yang pertama syirik besar, yang besar-besar semuanya Pak ya. Syirik besar, kemudian yang kedua kufur besar. Kemudian yang ketiga nifak atau kemunafikan besar. Ya, nifak itu perbuatannya Pak ya. Kalau pelakunya namanya munafik. Nah, jadi munafik itu pelakunya. Ya. Pelaku kemunafikan. Ya. Perbuatannya namanya nifak. Jadi tiga perkara ini ya, ini adalah pembatal atau yang merusak tauhid.
yang menafikan tauhid, termasuk syirik besar. Wa huwal isti'adzatu bi ghairillah. Jadi di antara bentuk syirik itu adalah beristi'adzah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Ya, maka disebutkan oleh penulis, dibuat bab khusus tentang ini. Tujuannya kata beliau liyuhdara, supaya orang-orang bisa mewanti-wanti perbuatan ini. Ya, supaya manusia bisa menjauhi ya perbuatan syirik ini. Wa yujtanaba, supaya dijauhi perbuatan ya syirik, diantaranya meminta perlindungan kepada selain Allah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam bab ini juga beliau mengatakan termasuk perbuatan syirik al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu ya apa maknanya kan gitu. Jadi al-isti'adzah itu secara bahasa dia bermakna meminta perlindungan, tolabul ghaus kan gitu. Lughatan secara bahasa artinya adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu. Ya. Al-iltija'u itu artinya kembali ya. Ya, kembali kepada sesuatu yang dia mintai perlindungan kan gitu. Kemudian wal-i'tisam. Wal-i'tisam itu artinya apa? Dia memegang ya, menyandarkan hatinya kepada sesuatu yang dia mintai perlindungan itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu kan itu. I'tisam itu ya masdar dari i'tasama itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Allah itu ya yang diperintahkan oleh Allah. Enggak boleh berpegang teguh dengan selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dia lakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa taharruz juga ya sama. Artinya dia ya menyerahkan hatinya, mengosongkan hatinya, dia serahkan kepada sesuatu yang dia mintai perlindungan itu. Artinya dia yakin dan percaya kepada sesuatu itu bisa melindunginya. Sehingga dalam Islam tidak boleh kita mempercayakan sesuatu untuk melindungi kita dalam perkara-perkara gaib kecuali hanya Allah. Jadi Pak, dalam perkara surga, neraka, akhirat itu hanya Allah yang mampu untuk melindungi kita. Ya, nggak bisa guru kita. Biarlah ya, saya percaya aja sama guru saya. Nanti guru saya itu yang akan menyelamatkan saya di neraka. Siapa guru kita kan gitu? Apakah sudah ada wahyu yang mengatakan guru kita itu calon penghuni surga? Kan enggak juga, ya kan? Nah, maka dalam Islam tidak ada Pak ya. Kita meminta kepada manusia, percaya kepada manusia yang mampu untuk menyelamatkan kita. Yang ada nanti hanya kita di hari kiamat kan dihidupkan Pak ya, dihidupkan semua di hari perbangkitan itu di padang mahsyar. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, nanti kita rame-rame minta doa kepada Nabi. Jadi minta syafaat itu doa Pak. Jadi Nabi itu berdoa kepada Allah, sujud ya kan. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Nabi tidak bisa mendoakan kita. Kita nanti rame-rame menuju Nabi Adam menjawab nafsi, nafsi, diriku, diriku, ya kan? Kemudian Nabi yang berikutnya, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak ada yang mampu untuk apa menghadap Allah untuk mendoakan kita. Terakhir ya, ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya panjang ya. Terakhir yang bisa adalah Nabi Muhammad SAW. Namun ada syaratnya Pak, supaya Nabi nanti bisa mendoakan kita, memberikan doa mustajab kepada kita yang merupakan syafaat untuk kita itu. Syaratnya apa? Syaratnya ini sering kami sampaikan Pak ya. Berdasarkan hadis juga, hadis Sahih Muslim. Lain apa? Oleh ya. Iya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Jadi Rasul mengatakan apa Pak? Setiap nabi itu punya doa mustajab.
Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Jadi seluruh nabi Bapak Ibu sudah menggunakan doa itu di dunia. Kalau kemudian Rasul mengatakan wa ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku sendiri aku sembunyikan ya. Tidak aku gunakan doaku yang mustajab itu sebagai syafaat buat umatku di hari kiamat. Nah, ini diantara bentuk kasih sayang Rasul kepada kita. Jadi Rasul itu adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya. Sehingga di akhir hayat Bapak Ibu, ya Nabi mengucapkan ucapan ummati, umat. Jadi seluruh Nabi kata Rasul, ini sudah menggunakan doa mustajab itu Pak. Jadi doanya sudah diambil promonya lah gitu ya. Jadi doanya itu sudah digunakan. Sedangkan Nabi tidak. Nabi sembunyikan doa beliau di dunia. Artinya Nabi simpan lah gitu kan. Sebagai apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai bentuk syafaat untuk umatku di hari kiamat. Wahyana ilatun. Dan doaku yang mustajab itu akan ya bisa digunakan gitu ya. Wa iyana ilatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Nah, untuk siapa saja yang mati dari umatku, namun syaratnya Pak, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya Pak, dia ketika mati itu tidak berbuat syirik, tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa syirik sedikit pun gitu. Subhanallah, ini pentingnya tauhid ya. Karena kalau seorang itu mati membawa dosa syirik, ya itu tidak diampuni oleh Allah kan gitu. Karena Allah sendiri yang mengatakan sebagaimana dalam ayat yang sering kita baca surah An-Nisa ayat 48 itu. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang meninggal yang tidak bertobat dari syirik, ini tidak Allah ampuni. Sementara Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak melakukan syirik, dosa yang lain Pak itu dibawa kehendak Allah. Boleh jadi Allah mengampuni dengan luasnya rahmat Allah, boleh jadi pula Allah azab sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan, namun setelah itu Allah ampuni dia. Inilah pentingnya tauhid Bapak Ibu, menunjukkan bahwasanya tauhid punya fungsi yang luar biasa, diantaranya sebab untuk memperoleh syafaat. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam hadis yang lain Pak, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan apa Pak? Ya, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. As'adun nas artinya manusia yang paling happy gitu ya. Manusia yang paling bahagia gitu ya. Yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Rasul, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun mengucapkan ini enggak hanya di lisan Pak ya. Dia buktikan dalam perbuatannya. Dia anti dengan syirik kan gitu. Nah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dia ucapkan dengan keikhlasan dari hatinya. Itulah manusia yang kata Nabi as'adun nas ya. Manusia yang paling happy gitu ya. Yang paling bahagia yang mendapatkan yang dengannya dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu Pak, seorang yang bertauhid ya, maka dia tidak akan senang dengan yang namanya syirik. Ya, dia tidak akan mau ikut-ikutan merayakan kesyirikan. Nah, seperti apa Pak? Natal bersama lah, nggak mau dia. Karena dia percaya. Karena Natal itu Pak, kalau kita tanya keyakinan teman-teman kita yang non-muslim, itu merayakan siapa Pak? Merayakan lahirnya anak Tuhan. Bahkan apologet atau ahli debat Kristen ya, yang pernah kami dengar langsung itu, mereka nggak meyakini bukan yang lahir itu menurut mereka gitu ya. Karena yang merayakan mereka, yang menurut mereka itu bukan Nabi Isa. Yesus itu menurut mereka bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan nabinya umat Islam katanya. Tapi kalau Yesus itu adalah anak Bapa di sorga. Ya, Tuhan, firman yang menjadi manusia.
Itu pula yang kita ikut merayakan. Ayolah ya. Padahal mereka sendiri mengatakan bukan Nabi Isa. Kan banyak alasan orang sekarang, orang Islam yang melegalkan itu. Kan kita meniatkan memperingati kelahiran Nabi Isa. Tapi menurut orang yang merayakan itu bukan Nabi Isa. Itu anak Tuhan, Pak, yang lahir itu. Anak Bapa di sorga itu kata mereka. Ya, cobalah kita pelajari dikit ya, Pak ya, tentang kristolog atau tentang pemahaman mereka itu. Nah, maka itulah yang kita ikut-ikut juga, ya kan? Maka sangat Pak, merusak nanti agama kita, karena memang sudah toleransi itu sudah digariskan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Artinya kita tetap dengan agama kita, ritual kita, jangan ikutan ritual mereka. Bahkan ada juga yang sampai ke gereja gitu kan. Senanglah mereka, kan ini anak-anak Tuhan ini gitu, anak-anak Yesus yang datang kata mereka. Nauzubillah gitu ya. Tinggal dibaptis aja lagi kita kan. Ada pula yang dibaptis Pak ya. Ada juga mantan presiden apa ya, dibaptis, nauzubillah. Sampai dibaptis Pak. Iya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini luar biasa, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya, kita diuji betul nih Pak ya, akidah kita di akhir-akhir tahun ini. Diuji saudara kita dengan bencana, akidah kita juga diuji ya, dengan banyaknya orang-orang yang melegalkan perayaan Natal bersama itu. Ini Bapak Ibu, dan alhamdulillah ya, MUI konsisten Pak ya, dengan fatwanya Natal bersama hukumnya haram. Alhamdulillah ya. Yang ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin ya, jangan kita ikut-ikutan Pak. Toleransi boleh, tapi bukan berarti kita ikut. Itu namanya kolaborasi Pak ya. Itu bukan toleransi. Nah, kalau toleransi itu kita tidak mengganggu mereka, silahkan ya kan. Namun kita tidak boleh ikutan ya, melaksanakan aktivitas keagamaan mereka. Sebagaimana mereka juga tidak melakukan aktivitas agama kita. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Taib ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata beliau Bapak Ibu, hakikat dari isti'azah itu adalah hakikatnya adalah al-harabu min syai'in yakhtakhafuhu ya. Ila man ya'simuka minhu. Engkau kabur gitu ya. Engkau lari dari sesuatu yang engkau takuti. Al-harab itu kabur ya. Dari sesuatu yang min syai'in takhafuhu, dari sesuatu yang engkau takuti, ila man ya'simuka minhu, kepada seseorang yang melindungimu darinya. Itu secara bahasa. Jadi isti'azah itu adalah kita minta perlindungan lah kepada seseorang yang kita yakini bisa melindungi kita. Kalau dalam masalah dunia boleh Pak, seperti yang kita sampaikan tadi, selama orang yang melindungi kita itu mampu ya. Minta pertolongan hampir sama gini ya. Contoh kita minta pertolongan ya, tentara, misalkan negara kita ada separatis gitu ya, di negeri kita ya. Ada pemberontak yang mengancam stabilisasi negara kita, keamanan gitu kan. Kita minta pelindungan kepada manusia yang mampu untuk melindunginya, itu boleh karena dalam hal-hal yang nyata atau dalam perkara dunia. Nah, tapi yang masalahnya Pak, dalam perkara akhirat, dalam perkara gaib, ini tidak boleh betul kita memohon pelindungan, karena perkara gaib itu mutlak otoritas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya'udzuna, ya, mereka memohon perlindungan, bi ayyaqula ahaduhum, ya, salah seorang di antara mereka. Ini asbabun nuzul dari ayat ini ya, orang-orang Arab Quraisy dahulu. Apabila bi ayyaqula ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengucapkan, idza amsa biwadin, apabila mereka sore hari ya berada di sebuah lembah, khafa minal jinni, dia takut dari jin. Nah, maka dia mengucapkan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung kepada Tuhan penguasanya lembah ini, min safahai qaumihi, min sufahai qaumihi ya. Dan orang yang mengucapkan ini, kata beliau, min sufahai qaumihi, termasuk orang-orang yang bodoh ya dari kaumnya. Kenapa?
karena sudah berlindung kepada jin. Dan ternyata Pak masih ada juga di beberapa tempat ya kan, di kampung-kampung keyakinan seperti apalagi itu daerah angker Pak ya, dianggap angker. Ya kan? Nanti kualat kita katanya kalau kita ndak minta izin ya kan, minta pertolongan kepada angku-angku gitu ya, atau sosok gaib yang diyakini menguasai daerah itu Pak, kalau kita lewat aja nanti bahaya, kena sial kita katanya. Ini masih ada Pak, maka dalam Islam tidak ada itu. Yang ada hanya doa, kita baca doa ya kan, doa perlindungan kepada Allah, bukan berlindung kepada sosok yang dianggap penguasa gaib, karena yang menguasai gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang itu berlindung juga kepada selain Allah dalam perkara gaib itu Pak, maka kata Allah dalam surah Jin ayat 6 ini, fazaduhum rohako, maka akan menambah kepada mereka apa? Rohako. Rohako itu maknanya khaufan, rasa takut, rasa lemah dia, penakutnya jadinya Pak ya. Ya, dan anak-anak sekarang Pak karena terpengaruh oleh film horor Pak, saya takut Pak ya. Buang air di belakang rumah aja takut. Iya. Kemudian lewat kuburan takut, apa hubungannya dengan kuburan gitu. Karena itu Pak, karena kita itu sudah mungkin karena sering nonton film horor gitu kan. Iya, namanya film Pak ya, mitos ya. Enggak benar gitu ya. Sehingga anak-anak itu penakut Pak. Nempuh kuburan dikit takut, ya kan? Nempuh tempat gelap dikit takut, ya kan? Takut sama hantu gitu ya. Enggak ada takut sama hantu, gitu, enggak boleh kita takut sama hantu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekarang mitos-mitos yang luar biasa seperti arwah gentayangan itu enggak ada, ya. Itu mitos. Secara agama tertolak. Karena tidak ada konsep arwah gentayangan itu tidak ada. Karena seorang yang meninggal ruhnya, arwah kan jamak dari ruh ya kan. Jadi arwahnya itu atau ruhnya itu Pak, itu sudah berada di alam lain, alam barzakh ya, alam kubur. Udah. Dan ruh itu sudah sibuk Pak. Dia akan mempertanggungjawabkan, dia akan menjawab pertanyaan malaikat. Tidak ada kesempatannya untuk gentayangan, tidak ada. Ya kan? Ya. Ini kan tuh yang diyakini oleh masyarakat, ada roh gentayangan hantu katanya. Oh, ini tempatnya angker. Ya kan? Ada wanita bunuh diri di rumah itu. Akhirnya ditinggalin. Karena keyakinan masyarakat sudah menganggap rumah itu angker, udah dimanfaatin sama jin. Memang diganggu betul, ya Pak ya. Tapi jangan takut Pak. Tipu daya setan jin itu lemah. Allah sendiri yang mengatakan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, lebih lemah daripada tipu daya wanita. Kalau tipu daya wanita ya Pak, dalam surah Yusuf ya, ketika Allah menjelaskan tipu daya istrinya Al-Aziz itu. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya para wanita Mesir itu ya kan azim, besar gitu. Artinya ya tipu daya wanita itu bagi laki-laki yang lemah imannya itu lebih besar Pak ya. Dan kita jangan merasa kuat iman kita, dan kita harus hati-hati juga Pak ya. Betapa banyak kita lihat berita ya, seorang kiai malahan ya kan, udah hafal Al-Quran ya kan, na'udzubillah Pak, terkena fitnah wanita, bahkan santriwatinya dilakukan hal yang enggak ya kan. Ini banyak yang kita baca seperti itu. Artinya apa? Luar biasa memang fitnah wanita itu. Fitnah dalam artian bisa menjerumuskan laki-laki ke dalam dosa. Maka untuk itu ya dibukalah oleh Allah ya solusi untuk menyelamatkan. Apa itu Pak? Menikah. Makanya Rasul mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para laki-laki, para syabab gitu ya, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang telah mampu secara finansial ya, mampu secara kesehatan gitu ya, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Karena menikah ini salah satu upaya kita untuk menyelamatkan dari fitnah wanita yang haram. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang makna global dari ayat yang mulia ini.
al-makna al-ijmali lil ayah, yang makna secara global dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yukhbiru, mengkabarkan, anna ba'dhal insi, ada sebagian manusia, yalji'una ila ba'dil jin, mereka kembali ya memohon perlindungan gitu kepada sebagian jin. Ya, untuk apa? Untuk memberikan keamanan kepada mereka. Litu aminahum mimma yakhafun, untuk melindungi, memberikan keamanan dari apa yang mereka takutkan. Wa annal multaji'a bihim zadu al multaji'ina khaufan badala an yu'minuhum. Dan orang yang mereka mintai perlindungan itu ya menambahkan kepada orang yang meminta perlindungan itu rasa takut. Jadi jin itu Pak nakutin mereka gitu ya. Tidak memberikan keamanan, badal an yu'minuhum ya. Daripada memberikan rasa aman, malahan ternyata jin yang mereka mintai perlindungan itu memberikan atau menakut-nakuti mereka gitu ya. Bahkan Allah berikan dosa, menambahkan dosa bagi mereka. Wa hadza muamalatun lahum binaqidi qasdihim wa uqubatun minallahi lahum. Dan inilah ya bentuk interaksi bagi mereka, sehingga ini bentuk interaksi Allah lah gitu ya terhadap mereka yang melakukan hal yang seperti itu. Dan memohon perlindungan kepada jin itu tidak akan memberikan untuk mencapai maksud mereka, enggak, malahan maksud tujuan mereka itu tidak tercapai. Itu maksudnya binaqidi qasdihim, hilang ya tujuan mereka gitu. Bahkan juga mereka mendapatkan ukubah, mendapatkan sanksi dari Allah berupa dosa. Artinya jin yang kita mintai perlindungan itu Pak, maka tidak akan mampu memberikan perlindungan, ya kan? Karena tujuan kita kan minta dilindungi, malahan ya tujuan kita itu tidak tercapai, malah kita ditakut-takuti Pak ya. Kemudian hati kita sangat cemas ya kan, sangat bergantung dengan makhluk, sangat takut dengan mereka gitu, sehingga Pak ini membuat dia hati kita tidak lagi bertawakal kepada Allah, tidak lagi kita gantungkan kepada Allah, sehingga membuat kita lemah, penakut lah gitu ya. Karena orang-orang yang masih percaya Pak dengan mitos-mitos yang seperti itu, ini penakutnya luar biasa. Iya, saya pernah dahulu Pak kerja proyek gitu. Jadi pas kerja proyek itu kan di daerah perairan gitu. Kita menempuh Sungai Batanghari itu Pak. Jadi suatu ketika waktu itu Pak ada teman-teman menempuh satu tempat di Batanghari itu, takutnya minta ampun. Oh ini daerah angker nih katanya. Ya Pak, ayo kita minta izin katanya. Saya bilang kenapa harus minta izin? Iya kan? Iya, karena ini bahaya. Banyak orang yang dapat sial kalau seandainya mereka tidak minta izin lewat di tempat angker itu katanya. Dalam hati saya, ya Allah, orang ini begitu takut dia dengan penunggu tempat angker itu. Ya kan? Tapi dengan Allah kenapa kita nggak takut gitu? Buktinya kita biasa aja tidak sholat, ya kan? Iya. Padahal Allah lah yang menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan jin itu Allah juga. Kenapa kita lebih takut sama jin itu, tidak takut sama Allah? Contohnya kita tidak sholat gitu kan? Nah, ini luar biasanya. Jadi kalau orang masih ada khurafat seperti itu Pak, rasa mitos itu, maka hati mereka ini lemah, penakut lah gitu. Namun orang yang bertauhid, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya prinsip, dia punya keimanan yang kuat, dan dia tidak mudah ya ditakuti oleh perkara-perkara yang berbau syirik seperti itu. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita selalu mempelajari tauhid ini akan menguatkan hati kita, ya akan membuat kita senantiasa hanya takut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Terima kasih yang baik Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kejadian kan Ustaz. Ada orang bangun rumah, tapi nggak jadi Ustaz. Bapak, Pak? Ada orang mau membangun rumah. Oh, membangun rumah ya. Rumahnya nggak jadi. Iya. Karena ada pohon besar di tanah itu. Iya, iya. Katanya udah ditebang, yang ditebang itu sakit. Oh iya, iya betul. Katanya ada penghuni. Iya, iya, iya. Mungkin ini banyak kejadian juga ini. Jadi maka dipanggil katanya. Oh iya, iya. Untuk ini mengusir penghuni yang di pohon itu. Iya, iya, iya. Nah, pohon itu emang ratusan tahun dan Iya. bagaimana itu Ustaz kalau boleh? Iya, mau ini pas betul Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak ini Masya Allah, ini betul-betul pas dengan pembahasan kita. Dia tidak boleh Pak. Itu artinya dia memintai perlindungan dia kepada selain Allah. Dan dia meyakini pohon itu ya punya penjaga, ya sosok yang ditakuti. Tidak boleh. Kita hanya takut hanya kepada Allah. Tebang aja, tidak apa-apa Pak ya. Tebang aja pohon itu. Ya, dipindahi sakit tidak ada hubungannya, itu mitos ya. Ya tidak ada jurnal ilmiahnya. Ya Pak ya, tidak ada peneliti yang membuat jurnal orang sakit kena gangguan pohon. Itu semua mitos, ya kan? Yang masih terkadang diyakini oleh orang-orang ya di kampung-kampung, gitu ya, atau orang Islam. Zaman kini masih juga percaya, Masya Allah, orang sekarang sudah AI, ya kan? Ketawa orang-orang non Muslim aja ketawa melihat masih percaya dengan itu gitu. Zaman yang sudah berkembang seperti ini, ya Pak ya. Kalau kita dengan jin kita yakin Pak ya, boleh jadi ada jinnya. Namun ingat seperti seperti firman Allah Pak, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, jangan takut kita. Walaupun memang ada jin di situ, jangan takut Pak. Waduh jinnya saya takut, jangan. Tidak boleh kita takut Pak. Kalau kita takut lemah kita. Maka kita usirlah jin itu dengan doa, dengan baca Al-Baqarah ya, baca surat Al-Baqarah ya. Dan tidak boleh minta tolong sama dukun ya. Ya kan? Karena dukun akan menambahkan masalah Pak ya. Masalahnya apa? Ya luar biasa. Ya yang pertama masalah akhirat kita. Ya kan? Nanti sholat kita tidak diterima karena minta tolong dukun ya kan? Nah, kalau seandainya yang kita minta tolong itu misalkan peruqyah itu tidak apa-apa Pak, karena ruqyah itu dia menggunakan metode syar'i gitu ya. Dia membaca ayat Al-Qur'an. Kalau dukun yang saya maksud ini Pak, dia minta tolong pula sama jin lagi. Ya kan, dengan metodenya gitu. Jadi sebenarnya tidak usahlah kita minta tolong dukun ya kan. Karena akan menambah masalah kita. Maka solusinya Pak, kita perbanyak aja baca di rumah kita itu Al-Qur'an. Terutama surat Al-Baqarah. Kemudian juga kita memperbanyak sholat-sholat sunnah Pak ya. Ya, maka itu nantinya yang akan dengan izin Allah membuat setan itu lari, karena setan itu Pak sangat tidak senang dengan bacaan Al-Qur'an. Dan tidak senang pula kalau di rumah kita itu banyak ibadah-ibadah sunnah kita, baca Al-Qur'an, sholat ya kan, ngaji. Nah, maka ini yang akan bisa memberikan keberkahan terhadap rumah kita. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin dari ibu kalau ada. Oke, tidak ada. Gimana kan? Ada satu lagi. Oh iya ya, boleh Pak ya. Iya. Satu lagi Ustaz, ini masalah apa namanya itu hari raya itu Ustaz. Iya. Ini bagaimana pula ini dengan agama lain Ustaz? Kadang ada yang kerja mengucapkan kongsi pakca itu Ustaz. Kan banyak orang Islam itu ucapan kongsi pakca sama pimpinannya sama Ustaz. Lalu dikasih ampau gitu. Banyak orang Islam ucapan itu boleh. Terima kasih Ustaz. Iya, jadi kita lihat Pak, kalau itu adalah merupakan ritual agama mereka dan maknanya memang mengandung ada unsur kesyirikan, ya kan? Maka tidak boleh lah Pak ya. Iya. Karena memang kita harus toleransi betul Pak.
Kita harus toleransi dengan agama lain, tapi tidak boleh kita mencampur adukan ajaran agama, kan itu. Kalau memang ucapan apa Pak? Tongsi pacai Pak? Iya, itu merupakan bentuk ritual. Suatu bacaan-bacaan yang merupakan bagian ibadah umat itu jangan gitu Pak ya. Iya. Nah, cukup kita ucapkan kalau siang, selamat siang Pak gitu. Bahkan dalam Islam pun Pak, kita tidak boleh ada larangannya dari Nabi mengucapkan salam aja. Assalamualaikum, kita yang memulai. Itu tidak boleh kepada umat non muslim Pak. Tapi kalau umat non muslim mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikum aja. Ya, nah, itu syariatnya seperti itu ya. SOP-nya gitu ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Pak awak mengucapkan ya salam khas mereka gitu. Karena sekarang Pak banyak babana salam inilah salam itulah ya kan. Udahlah salam nasional aja, selamat pagi udah. Selamat kita Pak ya. Artinya itu tidak masuk dalam ranah ritual gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya wallahu taala alam bisawab. Cukup Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kalimat kiasan Ustaz. Mungkin di Kota Jambi mungkin tidak ada lagi tempat kalimat kiasan itu. Tapi saya pernah pergi suatu kampung, ternyata masih ada kalimat kiasan itu. Jangan duduk di depan itu ya Iya. Ini betul-betul memang pas memang saya nanti kalau ada di lamar Iya. dia juga katakan ini jadi orang tua itu dulu memang tidak ada lagi kalau di kota itu jangan makan pisang yang bermasak. Iya. Kalau dulu itu ya tak lain. Ya kan harus setelah kita analisa ternyata pisang itu masaknya sedikit. Wah, ternyata anak banyak. Itu tidak baik. Balik kepada yang tadi itu tidak boleh dulu di depan pintu. Ternyata biasanya itu memang tidak dijelaskan sama orang tua itu tidak baik. Ya, ternyata memang mengganggu lalu lintas orangnya lah. Nah itu bagaimana kaitannya dengan tauhid? Kalau memang kebanyakan orang-orang itu kan cuma adopsi, orang tua itu adopsi kalimat-kalimat itu tanpa dia tahu menganalisa apa sih biasa itu artinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam itu Pak memang kita punya suatu prinsip gitu ya, bahwasanya perkara-perkara gaib itu kan masalah sial itu kan perkara gaib, masalah jodoh gitu ya. Ini memang tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang tidak punya sumber ilmiahnya. Sumber yang pertama tentu kalau dalam keyakinan kita Al-Quran gitu ya, Al-Quran hadis ya, syariat gitu. Kemudian sumber yang kedua pembuktian ilmiah, ya eksperimen gitu ya, penelitian yang memang dibuktikan dengan ilmu nyata gitu ya. Apakah ada hubungan kiasan itu dengan, dan orang tua dahulu terkadang tujuannya ketika kita cerna gitu ya, ketika kita pelajari apa makna hikmahnya itu apa. Ternyata hikmahnya memang untuk hal yang baik misalkan. Jangan wanita duduk di depan pintu gitu. Tapi yang harus kita luruskan, yang harus kita perbaiki cuman itunya, suatu hal yang belum mungkin disampaikan, dijelaskan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita dulu mungkin masih mengadopsi apa kata orang-orang dulu gitu. Kece ama awak dulu seperti itu. Kata orang-orang dulu seperti itu Pak ya. Kalau awak duduk anak gadis di depan pintu ya kan, maka akan menyebabkan dia telat dapat jodoh. Yang telat dapat jodoh itu yang kita luruskan aja.
Tapi jangan duduk depan pintu itu kan bagus kata Bapak ya. Ada maknanya seperti ya, akan mengganggu orang gitu. Jadi yang kita luruskan itu kalau dikait-kaitkan dengan perkara gaibnya gitu. Nah, iya. Itu yang kita coba untuk memberikan pencerahan lah gitu ya. Kita luruskan itu karena dalam Islam itu kalau kita mengkait-kaitkan perkara gaib kepada sesuatu yang sifatnya mitos, Pak, ini masuk dalam ranah syirik kecil atau tatoyur ya. Karena orang Arab dahulu, Pak, mereka meyakini kalau seandainya mereka tidak bekerja itu, Pak, mereka mengundi nasib mereka dengan burung. Jadi dilepasnya burung itu, kalau burung itu terbang ke kanan, nah ini hari bagus ini. Ini adalah hari mujur lah gitu ya. Tapi kalau seandainya burung itu terbang ke kiri, ini hari naas, hari sial. Sehingga mereka tidak bekerja gitu. Artinya mereka mengkaitkan sesuatu itu dengan sesuatu yang sifatnya mitos gitu. Atau tatoyur itu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Adapun kalau di zaman dahulu ya orang tua kita, orang-orang Saisua lah gitu Pak ya, orang-orang dulu ya, ada keyakinan-keyakinan seperti itu ya kita meluruskan aja Pak. Yang keyakinan-keyakinannya itu kita luruskan dan kita ambil positifnya. Ya kalau seandainya tidak boleh makan pisang gitu karena memang pisang mudo ini belum matang gitu kan. Secara ilmiah ya kan akan buat sakit perut. Nah itu yang kita berusaha kita jelaskan kepada generasi sekarang. Karena generasi sekarang tuh Pak, ya sekarang zaman keterbukaan. Orang itu cari informasi sekarang tidak hanya lewat Google Pak ya. Sekarang luar biasa lewat AI ya kan. Bahkan referensinya lengkap sekarang ya. Bahkan makanan yang kita makan tuh Pak tinggal foto sekarang ya. Berapa kalorinya, nutrisinya, kandungannya. Oh, sekarang canggih betul Pak. Nah, ini maka tugas kita menyesuaikan dengan zaman ya kan, sesuatu yang sifatnya mitos itu kita luruskan karena memang dalam aspek agama ya itu bertentangan, kemudian dalam aspek ya akal sehat gitu ya, ilmu pengetahuan, hal-hal yang mitos itu juga tidak bisa kita terima gitu Pak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khilaf, keliru dan salah ini dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.